Halo sahabat pecinta tanaman hias, khususnya tanaman hias aglonema. Kebetulan hari ini cuacanya sangatlah panas ya, panasnya luar biasa, lagi musim kemarau. Jadi kita hari ini tidak melakukan apa-apa, hari ini kita akan memberikan aja pemaparan tentang cara bagaimana supaya aglonema teman-teman juga bisa punya banyak anakan seperti yang sudah kami rawat ini. Ya, ini anakannya sampai berdesak-desakan seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Ada beberapa anakannya, mata jarumnya sudah keluar dan ini sudah saatnya kita potong indukannya. Karena anakannya ada, ini dia 1, 2, 3, 4. Ada 4 jarumnya ya, 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini dia. Jadi kita hari ini akan memberikan pemaparan kepada teman-teman kenapa bisa suksomnya bisa secepat ini mengeluarkan anakan dan bisa mengeluarkan jarumnya tidak cukup 1 ya, 2. Nah, ini padahal ini masih ukuran masih remaja, belum dewasa juga, tetapi sudah banyak mengeluarkan mata tunasnya. Jadi caranya seperti apa biar bisa seperti ini? Jadi caranya mudah teman-teman. Ini rata-rata sudah pada keluar jarumnya ya, jarumnya sudah pada keluar begini. Nah, ini dia. Jadi perawatan yang pertama teman-teman yaitu untuk tanaman hias terutama aglonema ya. Kalau ada daun-daun yang udah menguning begini langsung dipotong. Nah, kita tarik begini juga boleh. Ini daun yang begini tidak usah dipertahankan lagi, kita buang aja supaya suplemen untuk daun-daun selanjutnya cukup ya, tercukupi. Ini dia anakannya sampai begini. Ini perawatannya perawatan khusus kita berikan ya, baik itu untuk aglonema maupun tanaman hias lainnya. Tapi yang jelasnya yang sudah kita tampilkan ini aglonema ya. Aglonemanya bisa begini. Yang pertama sekali teman-teman pilih media tanam. Nah, ini dia media tanamnya yang sesuai dan cocok untuk aglonema. Medianya yang gembur dan poros. Nah, ini dia sangat-sangat poros. Jadi aman di saat musim hujan dan di saat musim panas. Jadi medianya ringan, tidak berat. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan aglonemanya bisa punya banyak anakannya begini. Jadi pilih yang pertama sekali yaitu media tanam yang cocok untuk tanaman hias kita yaitu aglonema. Itu yang pertama sekali ya. Kalau sudah medianya sudah cocok, jangan lupa rutinlah melakukan penggemburan media tanam ya. Waktu penggemburan media tanamnya hati-hati sekali, jangan sampai terkena akar dan jangan sampai menyentuh mata tunasnya. Karena mata tunas ini masih rawan ya, jangan sampai nanti terganggu stres sehingga tidak berkembang lagi. Oke, selesai dengan pilih media tanam ya. Pilih media tanam dan sering-sering menggemburkan metannya. Rutin teman-teman lakukan, insya Allah bisa keluar anakannya begini. Selanjutnya teman-teman, selanjutnya untuk penempatan kita pilih tempat yang cocok untuk aglonema maupun tanaman hias yang lainnya juga ya. Jadi kita pilih khusus untuk aglonema, penempatannya tetap terkena sinar matahari, tetapi jangan lupa di bawah penaungan ya. Jadi kita tetap melindunginya dengan paranet atau pepohonan. Contoh begini teman-teman. Contoh yang kita naungi ini dia. Nah, kita lindungi dengan paranet. Kita pakai paranetnya 2 lapis ya supaya terlindungi dari sinar matahari, baik itu matahari pagi maupun sore hari. Nah, jadi walaupun terkena sinar matahari tetapi tidak langsung, tetap ternaungi dengan penaungannya seperti yang sudah kita tampilkan ini ya. Nah, jadi aman untuk aglonema maupun tanaman hias lainnya walaupun seterik apapun mataharinya. Jadi inilah dia untuk penempatan
Penempatannya yang bagusnya, yang punya sirkulasi udara yang cukup dan ternaungi, itu yang penting ya, ternaungi. Kalau langsung maka akan hangus daunnya. Dan setelah penempatan teman-teman, selanjutnya yaitu pilih pot yang sesuai dengan ukuran tanaman hias kita. Jadi kalau tanaman hias kita besar, kita pilih pot yang besar. Kalau tanaman hias kita masih kecil, masih mini, kita sesuaikan ya dengan ukurannya, yang sesuai dengan ukuran tanaman hiasnya. Dan ini dia contoh yang sesuai dengan potnya. Ini potnya kecil ya, ini dia teman-teman. Ukurannya beda ya, beda tipis. Jadi kalau ukurannya kecil kita sesuaikan potnya, pot kecil aja. Dan ini pun sama, ini karena kecil kita sesuaikan juga dengan pot yang kecil. Kalau sudah tumbuh nanti baru kita pindahkan ke pot yang lebih besar. Dan selanjutnya teman-teman, untuk penyiraman. Penyiramannya kami rutin melakukannya seminggu 2 kali khusus untuk aglonema ya. Kadang-kadang kalau cuacanya hujan kami tidak menyiramnya karena sudah disiram sama air hujan. Jadi ini nampak di video, ini kering sekali medianya. Ini kebetulan kita tempatkan di alam terbuka, terkena sinar matahari. Walaupun di bawah penaungan, ini kalau sudah kering begini, ini udah bisa kita siram. Ini ada satu lagi contohnya, contoh yang tidak usah kita siram terlebih dahulu, jangan disiram dulu ya. Ini lembab, medianya lembab, nampak ya kalau kita pegang agak-agak lembab begini. Ini tidak perlu disiram dulu, tunggu sampai agak mengering medianya. Nah ini yang udah mengering medianya, ini udah bisa kita siram, tetapi jangan disiram juga terlebih dahulu karena di bawahnya, di atasnya kering. Tapi kalau kita masukkan tangan, cara ceknya begini, kalau kita masukkan di bawahnya masih lembab, tidak usah disiram terlebih dahulu. Jadi kita tunggu sampai kering baru kita siram ya. Kalau kita siram maka akan mengakibatkan busuknya akar, lalu daunnya menguning satu persatu. Kemudian teman-teman, kalau ada daun yang begini, yang udah kering begini, kita copotin aja, kita tarik ataupun kita gunting ya. Nah ini kita copotin ya, karena memang udah tua, daun kecil, sudah tua sekali, kita buang. Nah inilah dia penyiramannya ya, sudah kita paparkan tentang penyiramannya. Selanjutnya teman-teman, untuk pemupukan. Jadi pemupukan, kami di Media Tanam sudah memberikan pemupukannya, yaitu pemupukan yang kita campur di media tanam. Dan di dalam ini kita memberikan pupuk rilis. Ini contohnya pupuk rilis masih ada tertinggal ya. Ini bisa untuk sampai 6 bulan ya. Namanya juga pupuk rilis ya. Jadi pelan-pelan dan alhamdulillah dia bisa menghasilkan banyak anakan dengan pupuk ini ya. Pupuk rilis ini kita berikan cukup untuk 6 bulan sekali kami berikan, dan alhamdulillah terjaga ya sampai sebanyak ini anakannya. Nah ini dia, jadi teman-teman pasti mau ya. Jadi ini sebenarnya hari ini kita jawab pertanyaan teman-teman juga, sekaligus kita buatkan video gimana cara supaya banyak anakannya. Jadi sudah kita paparkan satu persatu. Selanjutnya, setelah pemupukan teman-teman rutin dilakukan sebulan sekali atau sebulan 2 kali, terserah teman-teman kapan ada waktunya ya. Yang penting sudah sudah kita memberikan pupuknya rutin, itu sudah selesai. Dan buat teman-teman pemula, jangan sebentar-sebentar mengganti pot ya. Ganti pot perlu dan ganti media juga perlu. Ganti pot tunggu sampai sesuai dengan ukuran tanaman hiasnya. Kalau tanaman hiasnya masih kecil, tidak usah ganti dulu, kita sesuaikan dengan ukuran potnya ya. Sudah kita bahas tadi mengenai dengan pilih pot yang sesuai. Ini kita ganti pot dan ganti media boleh sekalian. Ganti pot artinya kalau sudah tumbuh besar, potnya bisa diganti dan sekaligus kita mengganti medianya. Ini medianya masih bagus ya, belum padat-padat kali dan sangat-sangat ringan nih teman-teman.
Sangat ringan. Nah, jadi kalau sudah tidak ada lagi zat-zat yang terkandung di dalamnya, boleh kita ganti. Biasa kami menggantikannya 4 bulan atau 6 bulan sekali. Nah, itu ya. Dan sesudah kita mengganti pot dan mengganti medianya, alhamdulillah kita bisa mendapatkan begini anakannya. Dan ini dia contohnya. Nah, contoh yang banyak anakannya. Jadi ikuti juga video yang lainnya. Cara supaya banyak anakannya dengan cara kita potong indukan. Sudah kita buatkan video kemarin ya. Nah, ini berdesak-desakan teman-teman. Ini indukannya nggak ada lagi. Sudah kita ambil dan sudah kita pisahkan dari anakannya. Makanya bisa anakannya berdesak-desakan begini. Nah, sampai berapa nih ya? Banyak nih. 2, 4, 5, 6, 7, sampai 10 ya, lebih 11. Nah, jadi sampai 11. Bahkan ada mata jarumnya lagi nih. Oke. Dan inilah beberapa pemaparan yang sudah kita sampaikan bagaimana cara kita merawat aglonema agar subur dan rajin mempunyai anakannya. Inilah caranya, jadi teman-teman boleh mengikutinya dari pertama sampai terakhir. Jangan di skip karena akan ketinggalan, satu poin aja ketinggalan maka aglonema teman-teman akan tidak bisa mempunyai anakan begini ya. Jadi kuncinya ikuti videonya dari pertama sampai terakhir. Sampai teman-teman bisa mempraktekkannya langsung dan mendapatkan hasilnya. Oke, selesai sudah video kita hari ini. Dan jumpa lagi di video selanjutnya dengan tema berikutnya ya. Ini dia, cantik, segar, dan mempesona. Menor-menor juga ya. Ini penempatannya sudah kita paparkan di tempat yang terkena sinar matahari. Oke, selesai. Terima kasih buat teman-temannya atas dukungannya ya.